Assalamualaikum Mas Sakti, gimana kabarnya Mas? Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah selalu sehat. eh karena waktu udah menunjukkan pukul 16 lebih 3 menit, gimana kalau acaranya kita mulai saja Mas? Iya, iya. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on kamera. Saya lagi kena musibah kemarin yang menyebabkan muka saya agak bermasalah pokoknya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Ya amin. Ya langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Sakti dan sahabat-sahabati yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ngaji Nusantara pada sore hari ini. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelimpahan nikmat oleh Allah, sehingga dapat mengikuti kegiatan ini secara istiqomah. Amin. Baik, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab, Al-Hadiniyatis Sholihah, Al-Fatihah. Amin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada Mas Sakti selaku pembicara. Monggo Mas Sakti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وجهه وآله وذريته ثم إلى حضرة الإخوان والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين الملائكة المقربين والشهداء الشهداء القادر رضي الله عنه وسلم إلى حضرة الملائكة أربعة الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل وسلم إلى وتسعة ولسان وسلم إلى حضرة من أتاني من أهل وارسم إلى تدي المصنف في كتاب تعليم التعليم الجليل غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم سأل الله لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf untuk yang kemarin karena tidak bisa mendampingi sahabat dan sahabati semua dalam mengisi dan sudah disampaikan oleh Mas Alif mengenai kemarin tentang bagaimana sih sifat seorang penuntut ilmu itu, diantaranya harus bersabar. Dan sebelum menginjak di selanjutnya, saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana cara memperoleh ilmu kemarin yang telah dijelaskan oleh Mas Alif. Wa yasbiru alal mihani wal baliyati qila khazainul muna ala qanatiril mihan wa ushidu wa qila innahu li Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi ini ada salah satu yang mengatakan bahwa seorang santri itu harus mampu melewati ujian.
seorang santri, seorang pelajar, pasti ujiannya banyak sekali. Entah dari ujian yang datang dari keluarga sendiri maupun dari pribadi kita sendiri. Contoh ketika datang dari keluarga, ternyata bapak atau ibunya tidak meridhoi kita mencari ilmu. Itu pun ujian. Ternyata dari diri kita sendiri kita malas-malasan, tidak mau bergiat kegiatan dengan baik, tidak mau belajar, tidak mau mengulas. Itu pun ya ujian bagi kita. Ternyata ujian itu bisa dari eksternal, berasal dari orang lain. Kita ternyata punya kekasih, kita juga kekasihnya itu ternyata malah sering rewel. Itu pun ujian. Semua itu ujian ya. Jadi seorang penuntut ilmu pasti dihadapi dengan ujian. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa seorang itu tidak akan memperoleh ilmu itu ada 6 perkara. Ya, kemarin mungkin sudah diterangkan oleh Mas Alif tentang 6 perkara seseorang bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah dakain. Dakain itu pasti cerdas, ya, dakain. Kemudian wahirsin. Wahirsin itu semangat. Wong penuntut ilmu itu pasti dia cerdas. Nggak ada orang yang tidak cerdas di sini. Awal mula itu pasti cerdas. Kemudian wahirsin, mempunyai semangat. Kalau kita bermalas-malasan, berarti kita tidak akan mendapatkan ilmu yang kita cari. Kemudian wastibarin, yaitu bersabar. Sehingga ketika kita menuntut ilmu, kita membutuhkan waktu yang lama. Ya, tidak ada mencari ilmu itu waktunya sebentar terus jadi, itu tidak ada. Ya, itu ada tapi ilmu laduni. Adanya seperti itu. Kemudian wabulunggotin. Wabulunggotin itu apa? Dengan biaya. Kita punya semangat, kita mempunyai kecerdasan. Kalau kita tidak punya biaya, tidak akan terwujud ilmu kita itu. Tidak terwujud untuk mencapai keilmuan itu. Contoh kita saat ini, meskipun kita mendapatkan beasiswa, entah beasiswa bidik misi, entah beasiswa lazis, pasti orang tua kita mengeluarkan biaya, entah untuk kehidupan kita makan, ataupun kos-kosan kita. Itu namanya biaya. Kemudian, wa irsyadil ustadi, yaitu petunjuk dari seorang seorang guru. Seorang penuntut ilmu jika ingin sukses itu harus mempunyai guru dan itu memberikan petunjuk untuk kita. Sehingga namanya orang mencari ilmu itu pasti ada murid, ada guru, ada mahasiswa, ada dosen. Kemudian ada santri, ada asatid atau yai. Itu pasti. Sehingga ini menjadi apa? Wasyadil ustadi. Yang terakhir yaitu waktu liz zamanin itu apa? Tadi sama, yaitu dengan waktu yang lama. Mencari ilmu itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Tidak dengan semudah-mudahnya kita cepat kemudian kita selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana caranya kita menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ikhtiyarus syariki. Adapun untuk memilih teman, ya, fayam bagi ayyahtaral mujidda wal wara. Maka hendaklah memilih orang yang tekun, wal waro'a dan wiroi. Sahibat sofi il mustaqimi, dan dia itu berwatak jujur, wal mutafahimi dan pengertian. Kemudian wa yafirru minal kaslani wal mu'ad wal mu'attili wal miksari wal mufsidin wal fatan. Ini maksudnya bagaimana? Saya ulangi, adapun untuk memilih teman, maka hendaklah memilih orang yang tekun, wiroi, kemudian berwatak jujur, saling pengertian. Kemudian dalam mencari ilmu itu, hendaknya itu menjauhi yang bagaimana yang harus dijauhi, yaitu teman yang malasan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang suka nganggur.
Kenapa yang pertama itu kita menjauhi orang yang bermalas-malasan? Karena ketika kita berteman dengan orang yang malas, kita akan terbawa dengan kemalasan. Contohnya, kita berteman dengan orang yang suka ngegame. Kita udah rajin, tapi kita berteman dengan orang suka ngegame. Maka kita terkadang itu di hati ingin juga mengikuti itu orang yang bermalas-malasan. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi kita menjauhi teman yang malas, kemudian orang yang suka nganggur. Maksudnya bagaimana orang yang suka nganggur ini? Ketika kita kok berteman dengan orang yang nganggur, pasti kita nanti akan terbawa dengan pengangguran. Tuh. Kemudian orang yang banyak bicara biasanya, sehingga yang banyak bicara ini seenggaknya kita menjauhi dari orang yang suka banyak bicara. Sehingga dalam bahasa Indonesia dikatakan orang yang banyak bicara biasanya adalah dia ilmunya berkurang. Tong kosong berbunyi nyari di situ. Ya. Kemudian orang yang suka ngerusak. Ngerusak apa? Di sini yang dimaksud orang yang ngerusak yaitu merusak segala sesuatu. Merusak pertemanan, suka merusak kedamaian. Itu seenggaknya seorang penuntut ilmu itu harus dijauhi. Kemudian yang terakhir adalah walfatan. Walfatan itu adalah suka memfitnah. Contohnya ini. Jadi kita menuntut ilmu itu yang pertama kita harus mencari yang suka tekun. Itu yang pertama, tekun. Yang kedua adalah wiroi. Wiroi itu apa? Menjaga diri kita. Maksudnya menjaga diri kita bagaimana? Kita senantiasa adalah mensucikan diri kita. Dan biasanya salah satu orang yang wiroi itu dia tidak suka menyakiti temannya. Ini orang yang wiroi. Dan banyak sekali ini wabil khusus tentang kita ya. Biasanya adalah tentang gosip. Salah satu penyakitnya baik orang yang dalam kos-kosan, baik dalam pesantren, itu adalah gosip. Gosip itu bukan wiroi. Gosip itu apa? Mengambil sesuatu orang, punya sesuatu orang tanpa seizinnya. Itu gosip. Terkadang ada makanan tuh di kos-kosan, ada di meja. Kita nggak tahu itu punyanya siapa. Kita nggak tahu punyanya siapa. Kita langsung makan makanan itu. Itu namanya gosip. Itu orang yang tidak wiroi. Ya. Ini adalah salah satu penghambatnya. Ketika kita tidak punya sikap wiroi, makanya ilmu yang diberikan oleh guru terkadang kita suka tidak masuk. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam memilih teman bagaimana? Berwatak jujur. Carilah teman itu berkata apa adanya. Jangan suka membaikan. Ini yang perlu kita antisipasi. Contohnya nih, kita ketika karena kita dekat dengan Mas Dani, ya dengan Mas Dani, karena kita punya rasa pekewoh, kita selalu membaguskan. Mas Dani, kamu itu luar biasa loh. Kerjaan kamu hebat. Kayak gitu. Padahal pada kenyataannya, itu dia nggak hebat. Padahal itu kerjaannya dari apa? Dari Kopas ataupun yang lain. Itu namanya kita bukan jujur. Maka Mas Dani itu hendaknya menjauhi dari sifat itu, dari pertemanan dengan orang yang tidak jujur di sini. Ya. Kemudian yang perlu ditinggalkan tadi ada orang yang banyak bicara, kemudian orang yang rusak, kemudian ada orang yang suka suka memfitnah. Ini yang harus dijauhi. Ya, kila dikatakan dalam syair, anil mar'i la tas'al wa absir qarina fa innal qarina bil muqarrini yaftadi. Maksudnya bagaimana di sini? Bahwa dikatakan dalam syair, ilmu hendaklah, ada syair yang mengatakan janganlah kamu bertanya tentang keadaan seseorang,
Tapi cukuplah kamu melihat temannya. Karena dengan temannya ia dapat ikut. Maksudnya bagaimana? Jika kita ingin ya melihat wataknya seseorang, ya wataknya seseorang itu jangan tanya pada dia, kayak itu. Tapi cukup melihat temannya. Sehingga di sini ini diterangkan dalam kitab ya, tapi tidak sepenuhnya seperti ini. Maksudnya bagaimana di sini? Terkadang kita melihat tuh, tapi ini yang dikatakan dalam kitab bukan kita langsung menjudge seseorang kayak itu ya. Biasanya ketika kita melihat, oh ini hanya contoh aja ya, contoh. Mas Dani itu suka mabuk-mabukan. Dan teman dekatnya itu siapa? Di sini contohnya teman dekatnya itu ada Mas Devito, ya Mas Devito teman dekatnya. Maka secara otomatis itu dapat dikatakan Mas Devito itu tidak baik ketika dilihat dari temannya. Ya, itu. Tapi ini bukan berarti kita menjudge seseorang dari segi temannya itu enggak. Ini hanya menerangkan dalam kitab ini. Ya. Contoh lagi, tapi ini kebanyakan seperti ini. Ketika kita kok melihat, ya melihat seseorang itu kok, seumpama dia sebagian kurang malah, enggak malah saya itu. Pasti satunya itu nanti terbawa. Kayak gitu. Ini berbeda dengan hukum yang lain ya. Ketika kita membahas tentang, ya bagaimana tentang hukum ketika seperti kita kok mengumpuli orang-orang baik aja dan sebagainya. Bukan dibahas pada saat ini itu. Ya, itu. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana fa in kana da fa in kana da syarifa jannabihu syur'atan wa in kana da khairan faqarinhu tahtadi. Maksudnya bagaimana di sini? Bahwa tadi maka jika temannya orang yang jahat, maka jauhilah ia segera. Jika ia baik, maka pergaulilah dia. Boleh jadi kamu mendapatkan suatu petunjuk. Maksudnya bagaimana di sini? Ketika kita berteman dengan seseorang yang tidak baik, kayak gitu, kita segera mungkin untuk menjauhi. Menjauhi dari segi apa? Akhlaknya. Kita boleh saja berteman dengan orang-orang yang nggak baik, boleh. Yang penting kita tidak terbawa dengan akhlaknya. Nah, itu. Jika berteman dengan orang yang tidak baik, yang dijauhi apa? Dari segi akhlaknya. Ini seenggaknya kita harus menjauhi. Dan apabila ada orang yang baik, kita segera berkumpul. Karena kemungkinan besar kita akan mendapatkan suatu bermanfaat, suatu petunjuk dari orang yang baik tersebut. Sehingga apa? Sehingga saat ini, biasanya ketika kita melihat ya, entah dari segi santri ataupun dari segi yang lain, ya, seorang siswa itu ketika kita ingin menjadi sukses itu biasanya itu mendekati para para orang yang mahir, biasanya mendekati habaib-habaib, mendekati kiai-kiai, mendekati orang-orang yang baik. Itu untuk apa? Untuk tabaruk sebenarnya, agar kita menjadi orang yang baik. Ya, mencari keberkahan itu adalah salah satunya kita berkumpul dengan orang yang baik. Kemudian wa'ungshitu. Ini ada syair yang lain juga. La tashabil kaslani fi halatihi kam solihi bifasadil akhor yafshudu. Janganlah kamu berteman dengan orang yang malas dalam perilakunya. Banyak orang soleh menjadi rusak akibat berteman dengan orang yang malas. Di sini ya. Bahwa di sini bagaimana? Terkadang, ya terkadang ini banyak sekali. Orang yang baik, jika selalu dia berkumpul dengan orang yang nggak baik, maka dia akan terbawa. Ya, maka dia itu akan terbawa. Yang yang terbawa itu apa? Di sini dikatakan menularkan orang yang jahat kepada orang yang baik itu cepat sekali. Ya. Ketika kita menularkan sesuatu orang yang jahat kepada orang yang baik itu cepat sekali. Ibaratnya itu apa? Ibaratnya seperti petir.
Contohnya nih, kita ini orang baik. Ketika kita entah menjadi dalam suatu pimpinan deh, pimpinan ya. Coba kita saat ini, orang-orang koruptor, orang-orang korupsi, apakah dia itu semulanya orang nggak baik? Orang baik semua itu, orang baik. Bahkan ada yang menteri agama sampai menjadi korupsi. Itu kenapa? Dulunya apakah nggak tahu hukum? Sangat tahu hukum. Agamanya nggak baik, sangat baik mengetahui tentang hukum-hukum agama. Tapi kenapa dia kok melaksanakan hal itu? Ya karena ini, karena dia perkumpulannya sebelumnya. Karena selalu diiming-imingi orang-orang yang nggak baik kayak gitu ya. Terbawa sekali, itu sangat cepat sekali. Ya, berbeda ketika kita orang baik, menularkan kebaikan kita kepada orang lain, itu sangat susah. Iya, ndak? Iya. Contohnya, kita mengajak pengajian. Ya Allah, ngajak ngaji we angel. Susah sekali ya. Ajak kita, ayo kita mengerjakan tugas. Pasti kita susah sekali di situ. Sangat susah. Berbeda ketika kita mengajak, yuk kita PS-an. Wah, gagian. Ya. Kalau nggak gitu, yang suka dangdut, yuk kita nonton dangdut. Ya Allah, gagiannya Pol. Sekarang bisa diamati ya. Antara nonton dangdut karo mengunjungi pengajian. Itu banyak mana? Banyak nonton dangdut. Iya enggak? Iya, pengajian tuh harus disiarkan dulu, harus diumumkan dulu. Kalau dangdut, nggak perlu itu. Seumpama kita sudah tahu teman, ya satu teman. Nanti itu loh, di Sekaran, Gunung Pati, ada dangdut. Dangdutnya apa? Palapa kayak gitu. Waduh, luar biasa itu yang datang. Tanpa harus atas nama Sahabati Fatin menghadiri dangdut. Nggak ada itu. Dengan sendirinya sudah ada pengetahuan kayak gitu. Padahal itu dapat dari informasi datang sendiri. Berbeda ketika pengajian. Pengajian. Ketika kita tidak punya etika dalam hati. Susah banget nih. Ya datang. Mau pengajian kayak apa di hari kayak apa. Itu datangnya itu susah. Di sini ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim atwal balidi ilal hadis syariah kal jamri yudau fil rumadi wa yahmud. Saya ulangi bahwa menularkan orang jahat kepada orang yang baik itu cepat sekali. Seperti apa? Seperti padamnya barang api yang diletakkan di atas abu. Maksudnya bagaimana? Ada api, kemudian kita disiram tuh. Ya, kita siram dengan abu. Kalau nggak gitu, api, ya ketika api membakar kayu, segera padam, ya padam itu menjadi abu. Itu kan cepat sekali itu menjadi abu. Nah itu cara menularkannya. Orang yang jahat kepada orang yang baik cepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya ya hadis Nabi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah al-islami illa an abawahu yuhawidanihi wa yunashiruhi wa yumajjisihi. Ya, ini adalah salah satu hadis yang dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam, jika kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, maka menjadi Yahudi. Apabila menjadikan Nasrani, maka menjadi Nasrani. Apabila menjadikan Majusi, maka akan menjadikan Majusi. Maksudnya bagaimana? Bahwa ketika kita anak Adam, sebenarnya kita dilahirkan semuanya itu dalam keadaan fitrah. Hadisnya Nabi nih, sahih. Ya, keadaan fitrah. Tapi terkadang kenapa kok kita? Apakah kita dulu pasti Islam? Enggak. Karena pada dasarnya kita menjadi Islam itu karena orang tua kita itu juga sudah Islam.
Orang tua kita itu sudah Islam sehingga kita diajarkan dari kecil, yaitu tentang keislaman. Jika orang tua kita Kristen, maka kita lahir belum tentu Islam nih, belum tentu. Pasti kita sudah diajarkan tentang Kristen terlebih dahulu. Entah nanti dengan berjalannya kita menjadi Islam, itu adalah iktikadnya seseorang dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu fil hikmati bil farisiyah. Bahwa ada istilah yang lain juga ini dikatakan ya dari bahasa Persia. Ya robat batur robat zamaribat. Bihaqi dati bakillahil sumat. Ya robat arot tar'a shiwa jahim. Ya ronikum kirotana ya bani na'im. Maksudnya bagaimana ini? Sesungguhnya teman yang buruk itu lebih bahaya daripada teman yang biasa. Demi haknya maha tinggi dan maha suci, sesungguhnya teman yang jahat dapat menjerumuskan kamu ke tengah jurang neraka atau neraka neraka jahim. Kemudian maka carilah teman yang bagus dia agar mengajakmu ke surga Naim. Maksudnya bagaimana? Ini adalah bahasa Persia ya. Terkadang kita kurang memahaminya bahwa ketika kita berteman dengan orang yang jahat, biasanya kita arahkan ke dalam kejahatan. Maka kita itu masuk dalam ke neraka jahanam atau neraka jahim. Dan jika kita mencari teman yang baik, maka itu diibaratkan dalam bahasa Persia ini kita masuk ke dalam surga Naim. Nah, itu enaknya loh. Ya, ketika kita berteman, kita benar-benar harus mencari yang baik. Kemudian dikatakan lagi, in kunta yang bagil ilma min ahlihi, au syahidan yukhbiru an qaibin, fa'biril ardo bi asma'iha, wa tabiri syahiba bi syahib. Ini bagaimana artinya? Jika kamu ingin mencari ilmu dan ahlinya, dan ingin mengetahui seseorang dari jauh, maka ambillah pelajaran tentang isinya bumi dari namanya. Ambillah pelajaran seseorang dari temannya. Maksudnya bagaimana? Ketika ini kita itu ingin mengetahui banyak sekali ya tentang bumi tentang bumi. Caranya bagaimana? Kita harus tahu bumi beserta isinya apa? Oh, ada hewan, ada tumbuhan, gitu. Kita harus mengetahui apabila kita ingin menggali lebih lebih banyak. Tapi jika kita ingin mengetahui seseorang itu, ya, mengetahui keagungan seseorang itu dengan apa? Dengan temannya, ya. Karena dengan temannya itu kita tahu sikap dari seseorang tersebut. Itu adalah yang kita bahas mengenai cara memilih teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cara memilih teman, tadi sudah saya jelaskan ada beberapa hal. Kita lanjutkan yaitu faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Yaitu kita tentang fasal bagaimana cara kita menghormati ilmu dan orang alim. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantaqa'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tawqirihi. Bahwa di sini ya seorang santri itu ketika ingin memperoleh ilmu ya maka harus dia tahu apa sih yang harus dilakukannya, yaitu diantaranya menghormati ilmu dan menghormati guru. Ini, ya, jadi kita tidak hanya sembarangan kita dalam menuntut ilmu. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'dimi.
dituturkan dalam sebuah kata mutiara, tidak ada keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu kecuali menghormatinya, atau tidak ada kegagalan sesuatu karena tidak mau menghormatinya dan mengagungkan. Maksudnya bagaimana? Bahwa ketika kita ingin berhasil ilmunya, itu harus mengatai dua hal tersebut, ya. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang menghormati dan menghargai baik guru maupun ilmu, baik guru kita maupun ilmu ilmu kita. Wa qila al-hurmatu khairum minat ta'ati. Ala tara annal insana la yakfur bil ma'syati wa inna ma yakfuru bitarkil hurmati. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimil mu'allimi. Bahwa di sini dikatakan penghormatan itu, ya, lebih baik daripada suatu ketaatan. Bukanlah engkau tahu bahwa manusia itu tidak akan menjadi kafir karena berbuat maksiat, tetapi manusia dapat menjadi kufur karena tidak mau menghormatinya, termasuk mengagungkan ilmu sendiri atau mengagungkan guru-gurunya. Maksudnya bagaimana ini? Bahwa seseorang itu, ya, orang yang nggak paham tapi dia berbuat maksiat, maka dia kategori orang yang dimaklumi. Maka dia tidak bisa langsung katakan menjadi kafir ataupun kufur, itu nggak bisa. Berbeda ketika orang yang sudah paham tapi malah dia melakukannya. Maka di sini lebih hati-hatinya, ya, bahwa kita harus benar-benar menghormati ilmu dan menghormati guru kita. Kemudian waqala Ali karamallahu wajah anna abdun man alamani harfan wahidan. Insya'a da'a wa insya'a ataqa wa insya'a ishtaraqa. Di sini bahwa Sayyidina Ali itu mengatakan, ya, orang yang mengajarkan sekalipun satu huruf, maksudnya saya menjadi hamba pada orang yang mengajarkan hanya menjadi satu huruf. Padahal Sayyidina Ali itu adalah kotanya ilmu. Tapi dia tetap menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba. Atau apa? Menjadi seorang budak yang mengajarkan dia walaupun satu huruf. Terserah dia mau menjualku, atau memerdekakanku, atau tetap menjadikan sebagian hamba. Dan Sayyidina Ali juga mengatakan, aku berpendapat hak seseorang guru itu harus lebih diindahkan, melebihi seluruh haknya. Ya. Maksudnya bagaimana ini? Bahwa ketika kita kok ingin menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang baik, maka kita harus benar-benar menghormati ilmu kita. Ilmu itu harus dihormati. Contohnya bagaimana cara menghormati ilmu? Salah satunya adalah merawat buku-bukunya. Jangan cuma buku cuma buat pajangan. Kita punya kitab banyak sekali, kita punya kamus banyak sekali, hanya untuk pajangan. Buat apa? Tapi buku itu benar-benar dirawat, dibaca, kemudian ditaruh yang baik. Ini sering sekali kita lakukan. Jangan sekali ilmu atau buku kita itu, ya, buku kita itu ada di mana? Di atas bukunya ada bedaknya, ya Allah. Di atas bukunya ada peci kita. Di atas buku ada ballpoint kita. Dihindari itu. Sampai lagi di atas buku kita ada pakaian-pakaian kita. Wabil parahnya lagi, na'udzubillah min dzalik. Udah tahu itu buku kuliahnya atau buku
kitab-kitabnya, ya kan, buku kitab. Di atasnya dikasih dalaman dia, ya Allah, itu sama sekali tidak menghormati ilmunya. Mulane wonge ora masuk-masuk ilmune. Di situ, ya, ini harus berhati-hati. Kalau bisa buku atau ilmu kita itu, ya dari buku kita ditempatkan yang lebih baik. Ditaruh di lemari. Ditaruh di lemari. Dan caranya mengaturnya bagaimana? Buku-buku umum, ya buku-buku umum itu di bawah. Contoh ketika kita mahasiswa, buku yang sekiranya umum itu taruh di bagian bawah ketika raknya ke atas. Atasnya lagi itu mengenai kitab-kitab, ya. Yang paling atas itu apa? Al-Qur'an. Jangan dibolak-balik nih. Al-Qur'an dokok tengah. Buku biasa dokok dhuwur. Karena dia jurusannya biologi sama kayak gitu. Itu kurang. Ada lagi Al-Qur'an ditaruh paling bawah. Malah yang paling dhuwur dikuat dari buku-buku umum. Itu juga tidak benar. Yang benar adalah Al-Qur'an paling atas, setelah itu kitab-kitab, ya. Kitab-kitab. Dan kitab-kitabnya bagaimana? Itu ditata yang baik. Dan wabil khusus ketika tidak ada lemarinya, buku itu jangan ditaruh ketika kita ada di bawah kaki kita. Contoh nih, kita tidur. Ya, kita tidur. Buku-buku ini ditaruh di sebuah kardus. Kardus fotokopi itu, ya. Ditaruh nih bawah tidurnya kita. Atau enggak gitu, di atas kita saat tidur. Itu dihindari. Kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena itu adab tidak menghormati ilmu kita. Itu cara menghormati ilmunya. Kemudian kalau di sini dikatakan, ya, tadi ada fakat ungsi itu fidalik, ya, itu dikatakan bahwa seseorang itu, ya, guru yang mengajarmu suatu huruf yang kamu butuhkan dalam agama, dia ibaratnya adalah bapak dalam agama. Maksudnya bagaimana? Guru yang mengajarkan satu huruf itu sangat luar biasa dibandingkan yang lainnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Maka na Ustaduna Syekh Al-Imam Syaiduddin Asyiraziyu yaqulu qala masyayikhuna man aradana ayyakuna ibnuhu aliman fayam bagi ayyurai al-ghuraba minal fuqahai wa yukrimahum wa yu'addimuhum wa yu'tiyahum syai'an fa illam yakuni ibnuhu aliman yakunu hafidu aliman. Maksudnya bagaimana ini? Imam Asy'arazi itu mengatakan bahwa guru-gurunya itu berkata, barang siapa yang ingin anaknya itu menjadi seorang alim, ya, apabila kita ingin anaknya itu menjadi seorang alim, maka harus menghormati para ahli fikih dan memberikan sedekah kepada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi seorang alim. Maksudnya bagaimana? Bahwa ketika kita kelak ingin menjadi, ya, anak-anak kita kok menjadi ahli ilmu, itu menjadi ahli ilmu, maka kita benar-benar menghormati guru tersebut, dan kita sering bersedekah, Makanya nih, ketika ketika apa itu banyak kiai itu ketika menitipkan anaknya, ya, menitipkan putra maupun putrinya di pondok pesantren, maka dia menyerahkan sepenuhnya kepada yang mengajarkan anaknya tersebut nanti. Tidak, beliau tetap bertakdim. Mau kita kelas apapun ulama, ketika anaknya ditaruh di pondok atau diberikan pendidikan kepada yang lain, maka biasanya itu sangat sangat menghormatinya. Ya, sangat menghormati betul. Nah, dalam menghormatinya itu biasanya apa? Biasanya dengan penuh penuh keikhlasan.
apalagi saat ini ya terkadang hukum sekarang itu dibolak-balikkan. Kenapa? Coba kita bayangkan. Nah, orang dahulu wong dhisik kayak gitu, orang dahulu. Pengajaran di madrasah diniyah ataupun pengajaran di pesantren ataupun di desa kita lah kayak itu. Kalau kita nangis, tapi nangis kok dijewer seorang guru itu, apa yang dilakukan orang tua kita? Malah dugangi kita, malah gebuki kita. Iya enggak? Iya. Dulu saya masih ingat, saya disuruh hafalan, saya nggak bisa kok disentlik sama guru itu sampai rumah. Saya malah ditambahi orang tua. Tambahi orang tua. Tapi sekarang bagaimana sekarang ini? Sangger ono guru, terima ngelus-ngelus sirai, bocah nangis. Wah, pasti guru itu besok masuk penjara. Orang tuanya nggak terima. Itu zaman sekarang. Serba bolak-balik. Ya ketika kita jadi orang tua seperti itu, ya seperti itu. Anak kita mau dijadikan apa? Padahal guru itu yang berkuasa mendidik anak itu. Wong cuma apa itu? Cuma digebuk sidik, kita nggak terima, kita kasuskan. Guru itu masuk penjara. Itu kan nggak perilaku yang nggak baik. Menurut saya itu nggak baik. Karena kita harus benar menghormati guru itu. Ya, itu bedanya zaman dulu kan sekarang. Makanya zaman dulu itu orangnya kok ampuh-ampuh, orangnya kok cerdas-cerdas. Ya salah satunya itu faktornya. Kita kok digebuk guru, tekan omah, tambahi orang tua kita. Tapi sekarang kita digebuk guru sampai rumah, wong tuane lapor polisi. Kalau nggak gitu menuntut sama gurunya itu. Itu perbedaan yang luar biasa untuk saat ini. Ya kita, jika kok menghormati guru itu sebenarnya untuk apa? Untuk kita. Contohnya ini, saya menghormati betul sama guru, sama kayak itu. Nanti turunannya kemana? Ke anak-anak saya. Kalau anak-anak saya nggak ada yang menuruni kecerdasannya, berarti ke cucu-cucu saya. Itu sudah dijanjikan Allah. Ketika tidak pada anaknya, maka ke cucu-cucunya. Kemudian, bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqiril mu'allimi an la yamsi amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi'ul kalami indahu illa biidnih. Ini adalah akhlak-akhlak, ya akhlak-akhlak cara menghormati guru ini. Yang pertama apa? Di situ dikatakan alla yamsi amamahu wa la yajlisa makanahu. Yang pertama, tidak berjalan di muka gurunya. Ya, tidak berjalan di muka gurunya. Maksudnya bagaimana? Nah, ono guru kui, ya, ini yang sudah praktek-praktek itu di mana? Pondok pesantren biasanya. Tiap ada gurunya, dia mau lewat, pasti dia berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Karena apa? Nggak mau melihat di depan seorang guru itu, di mukanya maksudnya ada di depannya. Bahkan ketika di pondok pesantren, ya, saya ambil contoh di pondok pesantren karena ketika di sekolah umum biasanya belum dipraktekkan dengan penuh gitu ya. Bahkan ketika kita mau menghadap langsung di depannya, kita sampai bahasa Jawanya itu delosor-delosor, ngesot-ngesot kayak gitu. Ketika kita berjalannya. Nah ini, kita itu jangan sampai berjalan di muka guru kita. Apa meneh ono gurune dewe petantangan, kita jalan. Wah, itu pasti ilmunya nggak akan berkah. Yang kedua, dikatakan di situ walaya jelisa makanahu. Tidak menempati tempat duduknya. Ya, tidak menempati tempat duduknya. Contohnya ini, guru itu tempatnya di kursi ataupun dosennya itu. Jangan sekali kita punya menjadi mahasiswa, kursinya guru itu dilunggui kita. Makanya dulu saya masih ingat betul ketika guru saya mengatakan haram hukumnya ketika menduduki kursinya guru. Sampai dikatakan seperti itu haram. Kenapa? Karena kita itu ternyata setelah saya menggali betul,
diambil dari kata ini. Cara menghormati guru itu loh. Walayat sujud lisa makanahu. Jadi kita tidak boleh menduduki kursi seorang guru tersebut. Ya. Biasanya pula, ya contohnya ini, kursi itu biasanya diduduki penuh sama guru itu. Kita menjadi badalnya, menjadi penggantinya. Maka biasanya tidak menduduki kursi itu. Dan dilakukan biasanya kalau orangnya tahu pasti seperti itu. Ya. Kalau nggak gitu, ketika sholat, tempat biasanya sholat guru itu di mana? Nah, ketika kita disuruh mewakili, maka biasanya tidak di tempat guru itu, biasanya lebih mundur atau lebih ke sampingnya atau lebih ke samping kiri ya kanan atau paling kemundur sedikit. Itu biasanya. Jadi kita tidak berani. Kemudian yang ketiga, wala yabtadi al kalama ingdahu illa biidnihi. Maksudnya bagaimana? Yang ketiga ini tidak memulai bicara di hadapan seorang guru kecuali atas izinnya. Ya. Jadi ketika kita dengan guru kita jangan berbicara dulu sebelum seorang guru itu mengatakan, oh ono opo toh kamu kesini, tujuan kamu apa toh, kayak gitu. Nah ini ketika kita terapkan ketika kita sowan-sowan nih, sowan entah ke guru kita, entah ke apa itu, kepada dosen kita, ya. Ketika kita datang, assalamualaikum, kayak gitu. Waalaikumsalam. Jika belum dipersilahkan masuk, ojo langsung lungguh, ojo langsung masuk. Ketika seorang guru itu atau dosen itu mengatakan, ya silakan masuk, silakan duduk tunggu sebentar ya. Kita di situ. Di situ bukan langsung kita langsung memulai pembicaraan. Loh Pak, gimana kabarnya Pak? Ini tugasnya bagaimana dan sebagainya. Itu enggak punya akhlak, ya. Karena dulu saya juga menilai menilai seseorang itu bisa dilihat dari itu juga. Karena dulu kebetulan apa itu disuruh mendampingi ya menilai pendidikan agama Islam. Jika seorang mahasiswa itu kok menyampaikannya berhadapan langsung tanpa saya berbicara dulu, dia sudah mengatakan udah jelas itu pasti sikapnya dia nggak baik. Ya betul, dalam perkuliahan ya bisa dilihat seperti itu. Ya, di sini harus benar-benar mengetahui. Saya lanjutkan yang terakhir, yang keempat. Wala yuksirul kalam indahu wala yas'al syai'an indah malatihi. Ya, ini yang keempat bagaimana? Tidak menanyakan sesuatu yang tidak membosankan guru. Jika berkunjung kepada guru, harus menjaga waktunya. Ya, di sini dan jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai belum keluar. Maksudnya bagaimana? Di sini bahwa ketika kita berkunjung ke rumahnya seorang guru tersebut, maka kita tidak usah banyak bertanya. Tanyanya itu diulang-ulang, itu dihindari, yang menyebabkan guru itu bosan. Ya, wis takoke meneh. Tujuannya kayak gini, bertanya kayak gini, tanya itu lagi. Itu menjadikan sesuatu yang bosan. Maka hindarilah hal tersebut. Dihindari. Kemudian ketika kita bertamu kepada guru, kita harus menjaga waktu. Yang menjaga waktu kita. Kita tidak semena-mena, wah karena kita dekat dengan dosen itu, kita berhari-harian. Contoh, sowannya jam 8 sampai jam 12. Itu dihindari. Kita harus tahu waktu. Waktunya, oh ini mau istirahat, berarti kita harus tahu. Ya, kayak itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ini ada titipan pertanyaan dari teman, tapi mengenai materi minggu lalu. Oke. Uh, Kalau nggak salah, dalam memilih guru itu hendaknya mengenal terlebih dahulu guru yang kita pilih.
selama kurang lebih minimal 2 bulan. Nah, kemudian maksud dari 2 bulan itu seperti apa? Apakah dengan intensitas misal 1 kali pertemuan 1 bulan atau 2 bulan itu berarti dianggap full 60 kali pertemuan? Seperti itu, Mas. Oke, kalau memilih guru itu 2 bulan, itu ibarat perumpamaan. Perumpamaan. Bukan berarti kita harus mencari dalam waktu 2 bulan itu enggak. Itu perumpamaan. Kita jangan sekali memilih guru itu tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa sehingga kita nanti tidak tahu seluk-beluk seorang guru tersebut. Ya, itu. Ya, bahkan kalau dalam kitab taklim ini itu saya kok lupa siapa gitu, itu mencari seorang guru ke suatu daerah itu sampai apa? Sampai 10 tahun baru baru mendapatkan guru. Dan dalam 10 tahun itu dia itu tetap bertolabul ilmi gitu loh. Dia mencari guru-guru. Dengan dia belajar ke sini, belajar ke sana, belajar ke sini, belajar ke sini, akhirnya dia sudah oh ternyata guru yang saya dapatkan yang penuh itu adalah guru ini. Itu selama 10 tahun. Dan 2 bulan itu ibaratnya seumpama kita datang ke UNES, ya datang ke UNES. Kita mencari ilmu kepada siapapun boleh, boleh. Ya. Dan sesambil mencari ilmu itu, kita harus tahu seluk-beluknya. Kita mencari, ya, menggali. Oh, saya belajar bukan berarti menggali kesalahannya, itu bukan. Kita belajar kepada si guru A. Ternyata dalam penyampaiannya seperti ini. Belajar kepada guru B, penyampaiannya seperti ini. Kepada guru C, penyampaian seperti ini. Ternyata itu yang benar-benar menuduhkan atau menunjukkan perilaku kita menjadi lebih baik. Ternyata itu dari si guru C. Kayak itu. Maka itulah yang dipilih menjadi guru kita. Dan kita bertakdim pada seorang guru tersebut. Seperti itu. Jadi 2 bulan itu adalah perumpamaan saja. Nggak harus 2 bulan. Ketika kita kok 1 bulan atau 2 minggu kita mendapatkan truk, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kita itu tidak bisa menentukan dengan waktu yang secepat mungkin, itu nggak bisa. Ya, karena sekarang banyak sekarang guru itu pasti ya ketika kita belum tahu betul ya awalnya pasti guru itu menunjukkan yang baik semua. Cuma yang sesuai dengan kondisi kita itu yang mana. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Mas. Ini ada titipan pertanyaan yang kedua tentang penjelasan yang kemarin juga. Dijelaskan di situ bertahan dengan satu guru, misal lebih dari satu guru. Mungkin 2 atau 3 guru, tetapi ilmu yang dipelajari sama. Itu bagaimana, Mas, menurut kitab tersebut? Apakah lebih baiknya tetap menggunakan satu guru atau beberapa guru, namun dianjurkan dengan konteks ilmu yang sama atau sejalan? Seperti itu, Mas. Bisa dipahami nggak? Terima kasih. Berarti ketika kita ya contohnya dalam mempelajari ilmu taklim, ya ilmu taklim kita baru belajar sama si guru A, ya, sama guru A. Kepada yang lain kita belajar juga ilmu taklim. Seenggaknya kita itu hanya memilih satu saja karena konteksnya sama. Berbeda ketika dalam waktu yang berbeda. Contoh nih, waktu di SMA kayaknya ini dulu sudah pernah ditanyakan. Waktu SMA kita sudah pernah belajar tentang ilmu taklim sama si guru A. Sekarang kita belajar ilmu taklim kepada guru B. Dan kita mengambil guru yang mana? Kayak gitu. Ngambil ilmu dua-duanya. Yang dulu sudah diajarkan sama guru A, kemudian oh ternyata penjelasan dari guru B seperti ini. Kita padukan sendiri. Kita tidak boleh
menyalahkan guru B saat menjelaskan. Katanya guru A kok seperti ini ya. Sama guru B itu nggak boleh bertahan pada satu. Sehingga contohnya kita saat ini pula kita belajar tentang ilmu taklim, ya taklim. Sehingga dulu saya itu masih memikirkan ya memikirkan. Seumpama dengan Mas Alif ya, Mas Alif ya kan. Itu berarti dengan Mas Alif terus. Karena konteksnya itu harus sama satu guru itu, mendalam satu guru itu. Nah, jika kok masalah nggak bisa, dia sudah mengizinkan mewakilkan, itu baru kita belajar sama si guru B itu gitu. Makanya kemarin ketika ada yang bertanya dari ini ya, dari Dek Fatin itu, Mas ini bisa ngisi enggak kayak gitu. Oh saya nggak bisa ada cara ini kayak gitu. Bisa silahkan diwakilkan. Itu baru diwakilkan kayak itu. Ya itu konteks dalam belajar seperti itu dalam pemilihan guru. Jadi kita jangan ini kemudian ke guru ini dengan konteks yang sama gitu. Kalau kita berguru kepada siapapun boleh, boleh, boleh. Tapi ilmunya itu dipadukan kita sendiri dan kita fokus ketika kita belajar di ilmu kitab yang sama, kita ke satu guru itu, nggak boleh melencar-melencar gitu loh maksudnya. Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Saya kembalikan ke teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, kita langsung ke kesimpulan aja gimana, Mas? Iya, iya, monggo. Baik, kesimpulan dari ngaji Nusantara pada sore hari ini adalah bahwa menuntut ilmu itu kita harus memiliki sifat sabar karena senantiasa nantinya kita dalam menuntut ilmu akan mendapatkan berbagai macam ujian. Kemudian terdapat 6 perkara dalam menuntut ilmu seperti cerdas, semangat, memiliki biaya, memiliki petunjuk seorang guru, dan membutuhkan waktu yang lama. Kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa senantiasa harus menghormati ilmu dengan menghargai buku-buku kita dan memuliakan guru-guru kita. Seperti itu. Terima kasih kepada Mas Sakti yang telah meluangkan waktunya, serta sahabat-sahabati yang senantiasa mengikuti kegiatan Ngaji Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pertanyaan dari Mas Yusuf. Nanti dibahas minggu depan saja ya. Karena kita ini sudah jam 5 lebih. Baik, Mas. Iya, minta tolong itu dicatat. Nanti saya akan bahas untuk minggu depan. Baik, Mas. Masih diberikan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.